Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan hari ini khususnya kita juga diizinkan Tuhan untuk kita dapat merayakan Natal di tahun 2023. Saya ucapkan selamat datang kepada semua jemaat yang hadir dan juga semua tamu-tamu undangan. Terima kasih untuk kehadirannya. Perayaan Natal tahun ini agak sedikit berbeda karena Natal ini adalah Natal pertama tanpa kehadiran gembala senior kita, mama saya, Ibu Popi Wairisal, masih dalam suasana kedukaan dan kehilangan. Tetapi kita nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan, karena kita tahu bahwa gembala senior kita sudah bersama dengan Bapa di surga. Dalam Lukas 2 dikatakan, malaikat kepada gembala-gembala, kata malaikat itu, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Di hari Natal yang kita rayakan ini, Kristus, Tuhan telah lahir menjadi manusia untuk menjadi korban penebusan bagi kita semua. Jadi kesedihan, ketakutan, kehilangan, atau apapun masalah yang kita hadapi di dalam hidup tidak menjadikan kita terus takut, tetapi kita tetap memiliki kesukaan yang besar karena kita tahu bahwa Juru Selamat dunia sudah lahir di kota Bethlehem. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara semua dan selamat merayakan ibadah Natal di tahun 2023 di GBI Jelambar Timur. Tuhan Yesus memberkati.
sejahtera daripada Tuhan kita yang turun atas bagi setiap kita hari ini, memberi penebusan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Haleluya. Biarlah menjadi kesukaan bagi setiap kita. Katakan kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Semua bertepuk tangan. Joy to the Katakan kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum saudara duduk, boleh tengok ke kanan kirinya, bilakan selamat Natal ya. Tuhan Yesus lahir buat kamu. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Dia gak cuma sekedar hadir dalam dunia ini. Tuhan gak cuma sekedar hadir dalam hidup kita, tetapi bahkan Dia memberikan hidupnya untuk setiap kita. Ya, mari saat ini kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah persembahan syukur yang kita bawa menjadi persembahan yang terindah, karena kita memberikannya dengan hati yang penuh, dengan cinta kasih kita kepada Tuhan. Hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita, sebab sungguh Tuhan telah begitu mengasihi kita dan menyayangi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan kami bawa persembahan kami Tuhan. Engkau telah beri hidupmu bagi kami. Dan bila apa yang akan kami beri dari segala banyak hal yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami, ini boleh berkenan kepada Tuhan. Persembahan karena kasih kami kepada Allah. Persembahan karena rasa syukur kami kepada Tuhan. Persembahan karena rasa sukacita kami, karena kami mengetahui Engkau begitu menyayangi dan mengasihi kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, yang terbaik, hanya yang terbaik bagi Engkau.
dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap memberi sama-sama katakan amin. Haleluya. Biarlah kabar baik, biarlah kabar sukacita ini gak cuma buat kita sendiri. Amin. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut, gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembira bergerak. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Haleluya. Yes Tuhan. Biarlah Tuhan sore hari ini ya Bapa, kami datang membawa hati kami sebagai bentuk kado bagi Engkau Tuhan. Kasih-Mu, pengorbanan sungguh nyata dalam hidup kami ya Bapa. Sebab Engkau adalah Allah yang mulia, yang layak dipuji. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia,
kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Kami percaya kehadiran-Mu di muka bumi ini Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan pemulihan dalam kehidupan kami. Pengharapan kami yang hilang muncul kembali. Iman kami yang mati bangkit kembali. Karena kami percaya Engkau Tuhan lahir kembali di hati kami ya Bapa. Berfirmanlah buat setiap kami. Biar firman-Mu mengajar kami. Firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Bahkan kami percaya firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan ini. Kami pulang dari tempat ini gak akan pernah sama lagi ya Bapa. Karena kami tahu ada sukacita Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, dan semua kita siap untuk masuk di tahun 2024. Yang mengerti katakan haleluya. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau seumpamanya kita ada di dalam sebuah perjalanan Bapak Ibu, kita sedang jalan-jalan liburan. Kemudian di tengah jalan ada hujan Bapak Ibu yang melanda kendaraan kita dan kemudian kabut menjadi muncul Bapak Ibu. Pertanyaannya kira-kira bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Apalagi kalau kabutnya kemudian tidak reda-reda Bapak Ibu. Maka dalam perjalanan itu kita akan cemas, kita akan was-was Bapak Ibu. Bahkan kalau hujannya tambah besar dan kabutnya tambah tebal, maka kita bisa kehilangan sukacita dalam perjalanan kita. Yang mengerti katakan amin. Begitu juga dengan Natal ini Bapak Ibu. Kita nggak tahu nih tahun 2024 apa yang akan terjadi Bapak Ibu. Ya, ketika kita masuk tahun 2024, mungkin ada beberapa di antara kita yang mungkin hari ini sedang merayakan Natal, tetapi kemudian ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak problema yang kita hadapi dalam kehidupan. Pertanyaannya, apakah kita tetap bisa merasakan dan mengalami sukacita Natal? Hari ini Bapak Ibu, biarlah berita Natal ini jadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan haleluya. Kita langsung buka Alkitab kita dalam Lukas 2. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Katakan sama-sama sangat ketakutan. Jadi ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada para gembala ini Bapak Ibu, itu mungkin kilatannya seperti mereka melihat meteor yang jatuh. Kilauan kemuliaan Tuhan menyinari mereka dan itulah yang membuat mereka ketakutan. Pada saat mereka ketakutan, Alkitab katakan apa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi berita kesukaan ini Bapak Ibu tidak diberitakan kepada segelintir orang, tidak diberitakan kepada komunitas tertentu. Berita kesukaan ini diberitakan kepada seluruh bangsa. Yang mengerti katakan haleluya. Apa beritanya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat yang ke-13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Perhatikan baik ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, berita Natal ini ya pertama kali disampaikan malaikat itu kepada para gembala. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, para gembala
zaman itu Bapak Ibu itu disamakan dengan para pendosa. Disamakan dengan para PSK. Dianggap orang yang najis Bapak Ibu. Kenapa? Karena para gembala itu mereka tidur dengan ternaknya. Yang mengerti katakan amin. Ya, dia dia mengembalakan di situ, dia tidur dengan ternaknya. Makanya mereka dianggap najis Bapak Ibu. Tapi berita kesukaan itu justru disampaikan kepada mereka. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Berita yang sangat luar biasa itu adalah karena lahirnya juru selamat. Lahirnya Kristus, lahirnya Tuhan di kota Daud. Dan kelahiran Yesus Kristus ini membawa kemuliaan yang sangat luar biasa. Membawa damai sejahtera yang diperlukan oleh manusia. Tadi ibadah yang pertama saya sudah menyampaikan bahwa damai sejahtera yang diberikan kepada manusia, ini damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Damai sejahtera yang memberikan kekuatan untuk kita tidak lagi dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Damai sejahtera ini yang membuat kita punya kekuatan untuk tidak lagi dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran. Nah, di sore hari ini saya akan membagikan hal yang lain dari damai sejahtera, Bapak Ibu. Kata damai sejahtera yang dipakai di sini dalam bahasa Yunani-nya dipakai kata eirene. Katakan sama-sama eirene. Dari kata eirene ini saya dapat kata harmoni. Katakan sama-sama harmoni. Bapak Ibu tahu apa artinya harmoni? Harmoni itu adalah dua nada atau tiga nada yang berbeda. Tapi ketika dimainkan dalam satu kesatuan, disitulah lahirnya harmoni. Bapak Ibu bisa lihat alat musik yang ada di gereja kita. Ada apa namanya? Gitar, ada keyboard, ada bass, ada drum. Oke? Bapak Ibu bisa lihat ya, alat musik yang ada di gereja kita ini beda-beda. Maininnya ada yang digenjreng, ada yang dibetot, ada yang digebuk, ada yang dipencet. Yang mengerti katakan amin. Saya mau nanya, bunyinya beda-beda? Bunyinya beda-beda Bapak Ibu. Tetapi ketika alat musik yang berbeda-beda ini dimainkan dalam nada yang sama, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saudara dan saya, kita bisa ngalami Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Bahkan ada beberapa di antara kita bisa dijamah dan kita bisa nangis di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi dalam kesatuan ini Bapak Ibu, sekalipun berbeda-beda, ketika harmoni, ketika damai sejahtera kita alami dalam kehidupan, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Saya kasih contoh. Saya boleh minta pemain keyboard gak nih? Pemain keyboard apakah ada? Saya mendengar suara-suara dari belakang sini. Ada ya kan, puji Tuhan. Temenin saya dulu, oke? Coba main di kunci D. Ini suara keyboard. Oke? Ini suara saya. Bisa didengar Bapak Ibu? D. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Dapatkan kaset dan CD-nya di nomor di bawah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kalau nyanyi lamaan dikit, Bapak Ibu nanti ada yang hanyut Bapak Ibu. Ada yang bisa terjamah Tuhan, setuju gak?
Kenapa? Karena harmoni. Yang mengerti katakan amin. Tapi apa yang terjadi kalau suara saya dengan suara keyboard ini tidak harmoni? Main di D. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Saya kalau nyanyi lamaan dikit, saya percaya mulai dari kursi yang belakang akan keluar pelan-pelan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak harmoni. Yang mengerti katakan amin. Betul gak? Makanya begini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ketika kita damai dengan Tuhan, maka kita akan bisa damai dengan sesama kita. Bagaimana caranya kita bisa damai dengan suami kita? Bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan istri kita, dengan keluarga kita? Kalau kita gak pernah berdamai dengan Tuhan Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika berita Natal ini disampaikan, apa yang diperlukan oleh manusia supaya manusia bisa kembali ke jalan Tuhan? Manusia perlu harmoni dengan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Orang yang harmoni dengan Tuhan, percaya gak Bapak Ibu? Jalannya belum tentu mulus. Halo? Kalau Bapak Ibu baca di dalam firman Tuhan, Tuhan telah memilih seorang wanita, seorang perawan untuk melahirkan bayi Yesus. Tapi Bapak Ibu tahu siapa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bapa jasmani Yesus? Namanya Yusuf Bapak Ibu. Ini kisahnya sebelum Yesus Kristus lahir. Yusuf mengetahui sebuah kenyataan bahwa ternyata tunangannya yang bernama Maria sudah hamil duluan. Padahal mereka belum menikah, mereka baru bertunangan Bapak Ibu. Kalau kita mempelajari budaya Yahudi, orang yang bertunangan dengan orang yang sudah menikah, itu ikatannya sama kuat Bapak Ibu. Tetapi perbedaannya adalah orang yang baru bertunangan belum boleh melakukan hubungan suami istri. Yang mengerti katakan amin. Dan Yusuf tahu dia belum pernah sekalipun menyentuh yang namanya Maria Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memahami perasaan Yusuf hari ini? Lelaki mana yang hatinya tidak sakit? Lelaki mana yang hatinya tidak menderita ketika mengetahui tunangannya hamil duluan Bapak Ibu? Yusuf hari itu mengalami gegana. Katakan sama-sama gegana. Gelisah, galau dan merana Bapak Ibu ya kan. Halo? Dia sedang ada dalam konflik batin Bapak Ibu. Dia sedang ada di persimpangan jalan Bapak Ibu. Dan belum lagi kita mengerti Yusuf diperhadapkan dengan sebuah hukum Yahudi yang berlaku. Orang yang ketahuan berzina, hukumannya itu dirajam dengan batu sampai mati Bapak Ibu. Belum lagi kita mengerti bahwa hari itu Israel dijajah oleh Romawi Bapak Ibu. Hatinya udah hancur, dia mengalami hukuman dari pihak Yahudi, dia juga menghadapi krisis hukuman dari pihak Romawi. Jadi masalah yang dihadapi Yusuf, ini masalah krisis multidimensi Bapak Ibu. Halo? Jalannya tidak mudah Bapak Ibu. Alkitab mencatat waktu Yusuf tidur, katakan sama-sama, waktu Yusuf tidur. Bapak Ibu saya mau nanya, orang kalau kena masalah multidimensi, biasanya bisa tidur gak Bapak Ibu? Hah? Halo? Orang yang kena masalah biasanya gak bisa tidur Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat ya, Yusuf bisa tidur sehingga pada waktu dia tidur, dia mendapatkan sebuah mimpi. Dan malaikat berkata, Yusuf jangan takut. Kalau malaikat berkata Yusuf jangan takut, berarti hari itu Yusuf kondisinya sedang bagaimana Bapak Ibu? Dia sedang mengalami ketakutan Bapak Ibu. Tapi justru disitulah dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai dia. Allah Immanuel, Allah yang menyertai Yusuf. Yang mengerti katakan amin. Pertanyaan saya,
Waktu Yusuf bangun dari tidurnya, Alkitab mencatat dalam Matius 1 ayat yang ke-24. Coba kita baca sama-sama. Matius 1 ayat yang ke-24, demikianlah firman Tuhan. Ya, apa kata firman Tuhan? Matius 1 ayat yang ke-24, kita baca sama-sama. Ada di multimedia? 1, 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pertanyaan saya begini Bapak Ibu, waktu dia dapat mimpi, waktu dia bangun, apakah jalan yang dihadapi Yusuf lancar jaya? Apakah jalannya mulus? Enggak Bapak Ibu. Waktu Yusuf mengambil Maria, dia harus dari Nazaret berjalan kaki sampai ke Bethlehem Bapak Ibu. Karena hari itu akan diadakan sensus penduduk, semua orang harus kembali ke kampungnya masing-masing Bapak Ibu. Yusuf dan Maria bukan orang Nazaret, mereka orang Bethlehem Bapak Ibu. Jadi mereka tuh pulang kampung. Halo? Pernah ngalami lebaran di Jakarta? Pernah ngalami lebaran di Jakarta? Ya kayak begitu Bapak, Jakarta kosong. Nah di daerah-daerah itu yang ramai Bapak. Hari itu tuh seperti itu. Sehingga waktu Maria mau melahirkan, tidak ada satupun penginapan. Tidak ada satu hotel untuk melahirkan bayi Yesus. Dan pilihan satu-satunya buat Yusuf adalah mereka harus lahir di sebuah kandang Bapak Ibu. Halo? Tempat di mana orang Israel menyimpan alat transportasi mereka Bapak Ibu. Halo? Makanya Yesus lahir di palungan. Palungan itu adalah alat minumnya, alat transportasi orang zaman dulu Bapak Ibu. Jalannya tidak mudah. Pertanyaan saya, waktu Yesus lahir, apakah jalannya Yusuf gampang, mulus, mudah? Halo? Nah lu. Udah pernah baca Alkitab Bapak Ibu ya? Hah? Jalannya tidak mudah Bapak Ibu. Herodes memerintahkan anak di bawah 2 tahun harus dibunuh. Bapak Ibu bisa bayangkan, Yusuf harus repot-repot membawa Maria yang baru melahirkan. Dia harus membawa bayi Yesus yang masih merah keluar Bapak Ibu dari Bethlehem diam-diam. Mereka pergi dari Bethlehem, pergi menyingkir ke Mesir. Ada yang udah pernah pergi ke Mesir? Bapak Ibu kalau sampai di Mesir, Bapak Ibu akan lihat perjalanan Yusuf dan Maria dari Bethlehem ke Mesir. Begitu jauh Bapak Ibu. Halo? Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, sekalipun tidak mudah, Yusuf tidak pernah takut. Kenapa? Karena ada janji Tuhan di mana Allah selalu menyertai mereka. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, inilah berita sukacita. Apapun yang kita perlukan, untuk apapun yang kita hadapi hari-hari ini, damai sejahteranya Tuhan sudah berikan kepada kita. Alat perangnya Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu sebabnya kenapa Tuhan berikan damai sejahtera buat kita. Halo? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan gak tinggalkan uang buat kita. Tuhan gak tinggalkan warisan buat kita. Saya mau nanya di tempat ini, ada yang masih punya orang tua? Oke, masih banyak ya. Kalau orang tua kita udah mau meninggal nih Bapak Ibu, ya. Saudara sebagai anak, apa yang saudara harapkan dari orang tua kita untuk tinggalkan buat kita, supaya kita menjalani hidup dengan tenang dan nyaman? Pertanyaan saya, apa yang kita harapkan? Halo? Halo? Kok gak berani jawab ya? Apa yang kita harapkan? Siapa yang ngomong warisan? Itu orang baik karena dia jujur Bapak Ibu ya kan. Yang kita harapkan adalah warisan Bapak Ibu. Halo? Tapi pertanyaannya, Yesus gak tinggalin warisan Bapak Ibu. Tuhan gak tinggalkan apapun. Dia tinggalkan damai sejahteranya buat kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, ada kalanya uang itu tidak selamanya bisa menolong kehidupan kita, setuju gak?
Ada kalanya uang kita yang 7 turunan gak habis itu tidak bisa menyelamatkan kehidupan kita. Ada amin? Jemaat yang uangnya, warisannya 7 turunan? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Masalahnya lu keturunan ke-8, itu masalah ya kan. Halo? Bahkan Tuhan tidak ninggalkan popularitas untuk menjadikan kita kuat, Bapak Ibu. Halo? Di sini ada yang suka nonton Netflix gak Bapak Ibu? Netflix. Gak pernah ya. Memang jemaat ini kesukaannya doa, pujian penyembahan, merenungkan firman, berpuasa dan semua hal yang rohani. Saya suka nonton Netflix tapi tidak semua film saya tonton. Saya suka nonton film dokumenternya bagus-bagus Bapak Ibu. Satu hari saya nonton film dokumenter tentang Whitney Houston. Bapak Ibu tahu ya, petenis nomor 1 Amerika saat ini Bapak Ibu. Ada amin? Whitney Houston. Siapa dia? Oh tahu juga, duniawi. Saya baru tahu ternyata Whitney Houston itu Bapak Ibu, itu memulai karirnya dari penyanyi gereja Bapak Ibu. Bapaknya itu diaken di sebuah gereja, mamanya itu pelatih choir di gereja Bapak Ibu. Dan Whitney Houston diberkati dengan suara yang luar biasa. Setiap kali dia nyanyi, lagunya selalu jadi hits. Setuju gak? Tahu lagunya Whitney Houston? And I... Gak usah diteruskan. Saya tahu suara saya keras dan menghancurkan. Tapi popularitas yang dimiliki Whitney Houston tidak mendatangkan damai sejahtera dalam hidupnya Bapak Ibu. Bahkan di cerita itu diceritakan Whitney Houston terjebak dengan kehidupan narkoba. Suatu hari waktu malam dia mau tampil Bapak Ibu, dia mau show. Siangnya dia tidur, dia nginep di hotel sambil mandi di bathtub. Dia pakai narkoba dan apa yang terjadi dengan kehidupan Whitney Houston? Mati tenggelam Bapak Ibu, mati konyol. Halo? Tuhan gak tinggalkan warisan. Tuhan gak berikan popularitas. Yang Tuhan berikan kepada kita adalah sesuatu yang kekal. Yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan berikan damai sejahteranya. Yang mengerti katakan amin. Jalannya belum tentu mulus Bapak Ibu. Tapi percayalah penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Halo? Damai sejahtera itulah yang membuat setiap kita mampu bertahan sekalipun ada begitu banyak badai yang menghancurkan kehidupan kita, menerpa kehidupan kita. Mungkin ada beberapa di antara kita hari ini, Bapak Ibu sedang menghadapi masalah dan masalah yang kita hadapi bukan cuma 1 atau 2 masalah, kadang-kadang yang datang keroyokan Bapak Ibu. Masalah satu belum selesai, datang lagi masalah. Tapi percayalah Bapak Ibu, damai sejahtera akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghadapi semuanya dan tetap menjadi pemenang dalam kehidupan. Yang mengerti katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mungkin apa yang kita hadapi sama seperti yang dihadapi oleh Yusuf. Jalannya tidak mudah. Tapi percaya gak gini Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengizinkan jalan yang tidak mudah buat kita. Justru disitulah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat Bapak Ibu. Halo? Halo? Ini ada satu paradoks Bapak Ibu. Oke? Bapak Ibu tahu pohon kelapa? Belum pernah lihat ya, pohon kelapa adalah pohon yang ada di tepi laut Bapak Ibu ya kan. Minimal kasih kode lah Bapak Ibu ya, tahu apa enggak ya, jangan diem aja. Tahu pohon kelapa? Nah ini enak ya kan, ditanya jawab gitu loh ya. Dari tadi Bapak Ibu ya. Pohon kelapa Bapak Ibu itu dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang kuat. Kenapa? Karena pohon itu punya akar yang kuat. Yang mengerti katakan amin. Paradoksnya adalah akar dari pohon kelapa yang kuat, itu akar bisa jadi kuat karena pohonnya seringkali diterpa oleh angin. Halo? Percayalah hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan.
Kita nggak akan sedewasa hari ini di dalam Tuhan kalau hidup kita selalu mulus-mulus saja. Setuju nggak? Halo? Kita nggak akan sekuat hari ini sekarang kalau jalan yang kita lalui itu tanpa onak, Bapak Ibu. Enggak, justru jalan yang terjal itulah membuat saudara dan saya hari ini kita semakin cinta sama Tuhan, kita semakin dewasa di dalam Tuhan, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan pernah takut karena damai sejahteranya Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu. Halo? Oleh sebab itu hari ini, jangan sampai kita kehilangan damai yang dari Tuhan. Jangan sampai kita nggak harmoni sama Tuhan. Kalau kita nggak harmoni sama Tuhan, katakan sebelah kanan, sebelah kiri, maka hidupmu akan fales. Halo? Dan hidup yang fales itu Bapak Ibu nggak akan pernah jadi berkat buat orang banyak. Yang mengerti katakan haleluya. Hari ini Bapak Ibu, gunakan kesempatan di Natal ini. Kalau kita belum sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau di Natal ini kita belum benar-benar menjalani kekristenan kita dengan baik, putuskan hari ini. Jangan sampai begini Bapak Ibu, dengan semua waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu, semuanya jadi sia-sia. Dan kita akan jadi orang yang paling menyesal dalam dunia ini ketika semuanya sudah terlambat Bapak Ibu. Katakan sama-sama, semuanya terlambat. Halo? Semua mata lihat saya, siap? Saudara punya Yesus, saudara punya damai sejahtera. Saudara punya damai sejahtera, saudara punya ketenangan. Saudara punya ketenangan, saudara bisa berdoa. Saudara bisa berdoa, saudara akan ketemu hikmat Tuhan. Saudara ketemu hikmat Tuhan, saudara akan ketemu jalan-jalan Tuhan. Jangan suruh saya ngulang 3 kali. Bisa diulangi? Saya ulangi sekali lagi. Saudara punya Yesus, saudara punya damai sejahtera. Saudara punya damai sejahtera, saudara punya ketenangan. Saudara punya ketenangan, saudara bisa berdoa. Saudara bisa berdoa, Bapak Ibu akan dapatkan hikmat Tuhan. Ketika kita dapatkan hikmat Tuhan, kita akan dapatkan jalan keluar yang daripada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu Natal bukan hanya sekedar perayaannya Bapak Ibu. Natal bukan hanya sekedar kadonya. Tapi Natal itu ketika kita menjadikan Yesus Raja dalam kehidupan kita. Dan Raja itu lahir kembali dalam hati kita Bapak Ibu. Disitulah kita mendapatkan damai sejahtera. Dunia makin lama makin susah Bapak Ibu, setuju ya? Halo? Penyakit makin lama makin aneh-aneh Bapak Ibu ya, setuju ya? Halo? Tapi sekalipun situasi dan kondisinya makin susah Bapak Ibu, saya percaya kalau kita punya Yesus yang luar biasa, kita gak perlu takut, kita gak perlu khawatir. Karena Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan menyertai kehidupan kita supaya kita sampai di tempat di mana Tuhan mau kita ada di sana. Ada amin? Gunakan waktu ini Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Gunakan waktu ini, jangan sampai kita pulang keluar dari pintu ini, kita jadi orang yang sama. Putuskan ketika Tuhan udah kasih waktu dan kesempatan, gunakanlah waktu dan kesempatan untuk hidup kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat Natal, selamat menjadi kuat di dalam Tuhan. God bless you all. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar
terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Ibu boleh buka mata, Bapak Ibu boleh lihat saya. Bapak Ibu, kalau hari ini kita belum berdamai dengan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa berdamai dengan sesama kita. Kalau hari ini Tuhan udah kasih waktu dan kesempatan, gunakanlah waktu yang Tuhan berikan supaya begini, jangan sampai kita menyesal Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu istilah penyesalan selalu datang terlambat? Bapak Ibu tahu artinya penyesalan selalu datang belakangan? Karena kalau udah menyesal, kita nggak bisa mengulang waktu yang udah terlewat, Bapak Ibu. Natal 2015. Saya punya adik rohani, Bapak Ibu. Dari anak-anak youth. Mereka bertumbuh bersama-sama dengan saya, kita melayani sama-sama. Sampai satu hari adik rohani saya yang perempuan, dia ketemu pasangan hidupnya di gereja. Mereka menikah Bapak Ibu. Mereka melayani bersama-sama dengan kami Bapak Ibu. Tapi satu dan lain hal yang namanya pelayanan ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada selek, kadang-kadang ada gak cocoknya Bapak Ibu. Dan akhirnya adik rohani saya ini memutuskan untuk keluar dari pelayanan. Dia memutuskan untuk keluar dari gereja. Dan saya nggak tahu kemana mereka pergi. Natal 2015, sementara saya lagi khotbah di gereja Bapak Ibu. Saya kaget bukan main. Waktu saya lagi khotbah, tiba-tiba saya lihat adik rohani saya dengan suaminya datang ke gereja. Waktu saya khotbah, saya bersuka cita dia akhirnya kembali ke gereja. Tapi kan gak mungkin saya sapa ya Bapak Ibu ya, kan lagi khotbah. Saya tunggu sampai selesai semuanya. Kemudian saya cari adik rohani saya. Dan saya menemukan bahwa ternyata adik rohani saya yang perempuan, dia udah pulang duluan. Dia tinggalkan suaminya dengan anak-anaknya di gereja. Dan saya baru tahu dari suaminya di mana dia tinggal Bapak Ibu. Kemudian saya ajak beberapa teman yang kenal dengan adik rohani saya. Kita besuk ke rumahnya. Saya kepengen tahu apa maksud dia datang beribadah di tempat kita hari itu Bapak Ibu. Dan saya baru tahu Bapak Ibu, ternyata adik rohani saya ini dia pulang duluan. Ternyata dia kena kanker payudara Bapak Ibu. Udah stadium 4 Bapak Ibu. Waktu kita datang rame-rame, dia gak berani cerita. Apa maksud kedatangan dia datang beribadah. Waktu kami pulang, saya istri dengan teman-teman yang lain pulang. Kemudian saya ngomong begini sama istri saya. Yang, kamu mau gak besok kamu datengin lagi nih adik rohani kita? Kamu tanya, dia tuh lagi kenapa? Kenapa dia datang beribadah hari itu?
Karena saya besoknya itu harus pelayanan di luar kota Bapak Ibu. Besoknya saya berangkat keluar kota, istri saya datang ke rumah adik rohani saya. Mereka cerita perempuan dengan perempuan Bapak Ibu. Dan disitulah adik rohani saya menyatakan isi hatinya. Dia berkata begini, Kak, dia panggil istri saya, Kak, sebenarnya saya belum siap untuk dipanggil Tuhan. Saya takut Kak kalau saya dipanggil Tuhan. Karena kalau saya dipanggil Tuhan, saya mau bawa apa buat Tuhan? Saya belum bikin banyak hal buat Tuhan. Saya belum siap untuk dipanggil Tuhan. Kemudian istri saya menghibur adik rohani kita ini. Kemudian istri saya berkata, Dek, kamu kuat ya, kamu pasti sembuh. Kalau kamu sembuh, kita pelayanan bareng-bareng lagi. 4 hari kemudian, saya pulang dari pelayanan luar kota. Saya mau besuk adik rohani saya mau lihat dia, saya mau doain dia. Bahkan saya udah beli kue bolu kesukaan dia Bapak Ibu. Itu kue baru nyampe di apartemen saya dapat telepon. Adik rohani saya udah dipanggil Tuhan. Hati saya sampai hari ini Bapak Ibu ya, kalau ingat peristiwa itu tuh saya agak kurang bisa terima. Kenapa Tuhan gak kasih waktu buat adik rohani saya? Bapak Ibu, dari sini saya belajar Bapak Ibu. Kalau kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kalau pada akhirnya kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akan berdiri dengan penuh penyesalan Bapak Ibu. Pulang dari tempat ini Bapak Ibu, putuskan dengan semua waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Hari ini Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita hari ini, Bapak Ibu perlu damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapak Ibu perlu kuasa yang daripada Tuhan. Seberapa banyak di antara kita dari tempat ini, setiap kita yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau itu Bapak Ibu orangnya, angkat tangan kiri Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Boleh saya lihat tangan yang tinggi Bapak Ibu, boleh saya lihat tangan yang tinggi. Yang mengangkat tangan kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar.
kepalamu di hadapan Tuhan. Saya merasa di dalam roh saya pada sore hari ini, ada beberapa di antara kita yang belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada beberapa di antara kita hari ini, engkau masih sangat duniawi. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan datang jelas kepada kita. Ada sukacita, berita sukacita yang Tuhan berikan. Dia ingin memberikan kekuatannya dalam kehidupan kita. Dia mau supaya kita kembali kepada Dia. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau ada beberapa di antara kita di tempat ini, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh ingin kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu sungguh-sungguh ingin kembali ke jalan Tuhan, kalau itu engkau orangnya, angkat tangan kirimu di hadapan Tuhan. Come on, cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh saya lihat tangan yang tinggi Bapak Ibu? Boleh saya lihat tangan yang tinggi? Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Bapak. Hari ini Tuhan biar kami putuskan untuk kami sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, engkau tuntun kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini ya Bapa, biar engkau sertai kehidupan kami. Biar kami hidup dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Biar kami hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Kami percaya hidup kami gak akan pernah sama lagi. Kami pulang dari tempat ini, kami adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sama-sama kita katakan, come on. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami sungguh diberkati dan kami sungguh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami terima hari ini gak berhenti di tempat ini. Tapi kami percaya Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami meresponi kebenaran firman Tuhan dengan melakukannya, dengan mengerjakannya, sehingga kami memperoleh berkat daripada firman Allah yang kami kerjakan. Bila peluang di tempat ini Tuhan, keluar dari ruangan ini, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Dieter Nicholas dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, bahkan dimanapun ia Engkau pakai. Ia boleh menjadi saluran berkat dan banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan dan kehidupannya. Nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami keluarga besar GBI Jelambar Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dieter Nicholas atas pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada dua hal penting yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah nanti selesai ibadah, Bapak Ibu keluar dari ruangan ini menunggu arahan dari Asyir ya, supaya keluarnya teratur dan tidak terburu-buru. Dan kemudian yang berikutnya adalah hari Minggu 31 Desember ibadah hanya dilakukan satu kali saja, yaitu pukul 5 sore. Dan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Jadi pagi hari tidak ada ibadah. Ibadah dilakukan hanya satu kali pada pukul 5 sore di tempat ini. Dan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Dan saya kembali mengundang Bapak Ibu Saudara hadir. Khususnya bagi Bapak Ibu yang belum memiliki gereja tetap, silakan hadir dan kami menyambut Bapak Ibu sebagai keluarga besar dari GBI Jelambar Timur. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita tetap menikmati damai dan sukacita Natal di tempat ini. Salam kau
bersama Engkau. Jangan takut sebab Kau berkenan di hati Tuhan. Kau kan mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Dia akan menjadi raja. Sesungguhnya ku hamba Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jiwaku memuliakan Tuhan, Allah Juru Selamatku. Kau perhatikan kerendahanku, dan sekarang ku berbahagia. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Jadilah kehendak-Mu.
Key of David come and open wide our heavenly home. Make safe the way that leads on high, and close the path to misery. Seorang anak telah lahir buat kita, dan seorang putra telah dikaruniakan untuk kita. Ia disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan saat ini biarlah terang itu yang sudah ada di dalam kehidupan kita boleh terus bercahaya. Dan saya memanggil Bapak Gembala Senior, Bapak Andreas Gina Jaya untuk menyalakan lilin yang pertama. Dan disusul oleh Gembala GBI Jelambar Timur, Bapak Johannes Sandi Jaya didampingi oleh Ibu Siska. Menyalakan lilin yang kedua. Dan dengan hormat kami minta Bapak Pendeta Dieter Nicholas untuk menyalakan lilin yang ketiga. Dan mari kita semua jemaat Tuhan menyalakan setiap lilin-lilin kita yang kita sudah terima. Bila kehidupan kita menjadi terang dimanapun berada, karena terang itu telah datang ke dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama naikkan pujian ini. Good.
Bapak Johannes Sandijaya akan memimpin kita di dalam doa penutup dan doa berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh datang ke tempat ini, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengar firman Tuhan, dan Tuhan, kami boleh merayakan kelahiran Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Tuhan, di hari Natal ini, kiranya kelahiran Tuhan di dalam dunia memberikan pengharapan bagi semua manusia yang sudah berdosa. Dan kiranya melalui pengharapan itu, Tuhan juga mau membawa kedamaian, memberikan kami pengharapan, memberikan kami damai sejahtera, sehingga kami boleh hidup dengan kepastian kalau Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan sudah turun datang ke bumi, dan Tuhan sudah mati bagi dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Dan Tuhan, kalau kami datang jemaat GBI Jelambar Timur, ada yang datang dengan mengalami kesusahan, mengalami masalah, mengalami penyakit, mengalami apapun itu yang menjadi masalah mereka, Tuhan, kiranya Kau mau memberikan kedamaian bagi hati mereka. Tuhan mau menyertai mereka apapun persoalan yang mereka hadapi, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan menolong setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan sepanjang tahun ini bagi kami Jemaat GBI Jelambar Timur. Tuhan sudah menyertai di pekerjaan kami, di studi kami, di area di mana kami, Tuhan tempatkan kami. Tuhan sudah menyertai kami, dan Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan Tuhan, kalau Kau sudah turun dan datang bagi kami, Tuhan, Kau juga mau jamah setiap hati kami yang ada di tempat ini, khususnya Jemaat GBI Jelambar Timur. Jadikan kami anak-anak yang betul-betul taat dan takut akan firman Tuhan. Kau mau ubahkan pribadi kami semakin hari menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Tuhan, Kau mau pakai setiap kami, setiap potensi yang kami punya, setiap talenta yang kami punya, agar kami dapat menggunakan apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Kau mau berkati gereja kami, berkati jemaat kami, berkati setiap pelayan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat, angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat dari Bapa Surga. Kiranya Bapa Surgawi memberkati engkau dimanapun engkau berada. Apapun yang kau lakukan, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Tuhan mampukan Jemaat GBI Jelambar Timur untuk melakukan semuanya itu dan menjadi terang dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan mau memberkati engkau, memberikan engkau damai sejahtera, kasih karunia Tuhan turun atas kalian. Sampai dari saat sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.